Permisi Bu Umi, mengganggu waktu sebentar, bisa kita berbincang-bincang tentang pembelajaran yang akan dilakukan. Ya, boleh. Terima kasih Bu, sudah mau meluangkan waktu untuk pembelajaran kali ini. Sekarang bagian mana yang Ibu ingin kembangkan untuk jadikan fokus observasi? Fokus observasi nih, saya ingin mengembangkan keterlibatan siswa bagaimana dalam pembelajaran IPAS tentang cerita daerah, yaitu tentang kerajaan-kerajaan di Indonesia. Siswa kan kalau tentang pelajaran sejarah seperti itu kan masih kurang terlibat ya, kurang karena mereka mungkin merasa bosan atau apa. Dan saya ingin fokus dalam meningkatkan keterlibatan siswa itu dalam pembelajaran IPAS tentang cerita itu, kemudian dikaitkan dengan kebudayaan di sekitar mereka. Berarti di daerah masing-masing. Iya. Sekarang apa yang Ibu sudah coba atau bagian mana yang paling menantang menurut Ibu? Tantangannya mungkin lebih ke bagaimana mengaitkan materi itu pada kehidupan sehari-hari mereka. Tantangannya itu sih yang paling terlihat. Ya, berarti kita akan fokus pada cara Ibu untuk apa yang dilakukan oleh Ibu tersebut, dan melibatkan siswa agar lebih aktif untuk menghubungkan materi yang Ibu nanti sampaikan dengan kehidupan sehari-hari gitu ya Bu ya. Ya. Untuk selanjutnya, apa yang diutarakan Ibu tadi termasuk strategi itu sangat menarik sekali Bu. Jadi saya akan mencoba untuk mengamati bagaimana penerapannya nanti di kelas dan melihat keterlibatan atau respon siswa. Terima kasih atas penjelasannya. Besok hari Rabu Ibu, jadi saya siap melaksanakan observasi di kelas Ibu untuk melihat pembelajarannya nanti. Oh ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat ya. Lomba kita tentu semangat dulu. Tepuk semangat. Sudah sarapan belum? Dibiasakan. Kita harus sarapan mengisi energi otak
Indonesia. Indonesia itu kan kaya dengan budaya, jadi banyak. Nanti kalian belajar tentang sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Terus selain itu, kalau ada kerajaan-kerajaan pasti ada rajanya ya. Rajanya pasti kan tokoh. Nah, kalian juga diharapkan dapat mengenal raja-rajanya, siapa yang kerajaan. Misalnya di kerajaan Kutai siapa rajanya, kerajaan Banten siapa rajanya. Kalian mengenal raja-rajanya, dan diharapkan nanti kalian dapat apa dari kalau sudah mengenal, mempelajari sifat-sifat yang baik, nanti kalian bisa apa namanya meneladani sikap-sikap yang baik dari para raja. Nah, pada cerita tentang daerahku ini, nanti kalian belajar tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Ada kerajaan bercorak Hindu, ada kerajaan bercorak Buddha, ada kerajaan bercorak Islam. Kemarin sempat gua ajari tentang lagu-lagu kerajaan Nusantara. Nah, sebelum kita mulai masuk ke materinya, kita nyanyi bersama dulu ya, biar tambah semangat. Oke? Kerajaan-kerajaan di Nusantara ya. 1, 2, 3. Kerajaan-kerajaan di Nusantara ada 3 coraknya. Apa saja Kak itu? Ada bercorak Hindu, ada bercorak Buddha, dan ada juga bercorak Islam. Tinggi bercorak Hindu, ada kerajaan Kutai dan Tarumanegara, Haringga dan Mataram, juga ada Kediri dan juga Singasari, dan yang terakhir dia Majapahit, dan yang terakhir dia Majapahit, kerajaan Corak Buddha, kerajaan Sriwijaya, dan juga ada kerajaan Mataram Buddha, kerajaan Corak Islam, ada Samudra Pasai, Aceh, Demak, dan Goa, Aceh, Demak, dan Goa. Sekarang kalian perhatikan video yang akan aku tampilkan. Nanti di sini isi materi, dan nanti kamu diminta ada tugas sedikit. Ya, tugas sedikit saja. Perhatikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam dengan amal segala anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kita kelas 4 menerima cerita tentang daerahku. Topika seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu? Bagaimana cerita semula daerah tempat tinggal kalian? Siapa saja atau dua kali memiliki peran dalam perkembangan daerah tempat tinggal kalian? Apa saja hal yang berbeda dari daerah tempat tinggal kalian di masa dulu dan kini? Mengapa kita harus menjaga peninggalan sejarah daerah tempat tinggal? Rumah yang seperti ini, rumahnya wes buat tembok, sudah bagus-bagus. Rumah ibu, ya ini kan dari kali, terus kehidupannya masih banyak kebun-kebunnya. Kalau zaman dulu, kalau sekarang kan masih sudah jarang ya rumah yang depannya apa namanya, apalagi di kota-kota besar sudah jarang sekali rumah yang ada kebunnya seperti ini. Sekarang kebanyakan yang seperti ini. Dia lebih ramai. Ini menjadi bukti bahwa sebuah daerah dapat berkembang di zaman dahulu. Lalu, apakah kalian bahwa bangsa Indonesia baru mengenal aksara setelah berkembang masih terbawa? Nah ini bahwa tadi kan ada yang awalnya rumah pakai kayu, jadi sekarang pakai tembok. Terus transportasi yang dulu sekarang motor, mobil, serba mesin ya. Kalau dulu
Republik Indonesia Melayu dan bisa merupakan bagian dari banyak kerajaan. Kerajaan-kerajaan ini juga yang turut membantu perkembangannya Indonesia menjadi sebuah bangsa. Yuk kita cari tahu bersama mengenai kerajaan-kerajaan ini. Kemudian ada kerajaan yang bercorak Islam. Itu yang pertama adalah Samudra Pasai. Kerajaan Islam tertua di kira-kira kalian tahu nggak? Tujuannya juga terlalu ini buat apa? Ya kalian bersama. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk fokus. Baiklah, 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 fokus. Nanti kelompok akan berkoordinasi kembali dari kedua aktor. Kira-kira apa fungsi aktor ini? Nah, ada kejutan di dalam aktornya. Dikerjakan bersama-sama. Yang pertama menyelesaikan tugas, bacakan di papan tulis, dibacakan hasilnya. Yang pertama, mesti dapat sudah tahu di dalamnya? Ditulis nama kelompoknya, disusun puzzle-nya. Kalau sudah dapat gambar yang pas, ditempel di lembar kerjanya. Ya. Setelah itu dikali sayuran tanahnya. Ya. Kemarin kan guru bilang kalau sudah dapat kerajaannya apa? Aku pelan-pelan tak? Bentar,
Terima kasih.
Ibu Dia dari SDN Lamongan selaku teman sejawat saya. Pada hari ini saya melakukan praktek coaching untuk aksi nyata 2.3. Begini dia sebelumnya terima kasih atas kesempatan untuk mengamati kemarin bagaimana perasaan setelah Setelah beliau saya punya perasaan senang ya, karena ketika saya di coaching ya di observasi gitu lah, jadi kan saya bisa tahu mana kekurangan lebih atau kekurangan saat pembelajaran. Jadi saya senang, secara saya senang karena dengan begitu saya bisa tahu kekurangan saya dalam pembelajaran. Jadi nanti selanjutnya bisa diperbaiki lagi. Apakah kemarin itu sudah sesuai dengan apa yang dilakukan? Secara keseluruhan sudah sesuai. Mungkin ada beberapa mungkin ada yang tidak sesuai tergantung dari namanya anak-anak ya Pak, kan kadang moodnya kurang bagus saat itu, jadi tidak ada yang berbeda sedikit lah dari yang sudah dilakukan. Apa hal yang ingin Ibu perbaiki? Selanjutnya mungkin saya bisa mencoba berbagai strategi yang lain. Mungkin karena ada beberapa anak yang saat pembelajaran waktu kemarin itu ada yang tidak cocok dengan medianya atau dengan strategi pembelajaran yang saya terapkan mungkin. Nah selanjutnya saya ingin mencoba strategi lain atau membuat media pembelajaran lain mungkin yang lebih menarik, lebih interaktif buat anak-anak. Kemarin saya melihat ada beberapa siswa yang memerlukan lebih banyak waktu untuk memahami apa yang nanti yang akan diberikan lebih anak itu. Mungkin itu bimbingan lebih intensif ya pada anak yang kurang itu tadi, lebih mungkin, atau kalau mungkin pas saya karena kan anak mungkin ada yang lebih suka belajar dengan temannya, nanti saya coba tukar sebaya dengan temannya. Mungkin kalau kan kadang ada yang tidak cocok dengan gurunya, ada yang lebih suka dengan temannya, kan kadang ada yang begitu. Nanti saya coba untuk dengan temannya lebih tukar sebaya dan tambahkan itu dengan gurunya saja. Untuk lebih memulai konsentrasi dalam itu. Iya. Oke, saya apa rencana Ibu untuk mendukung peserta didik yang pasti ada yang akan kesulitan, apa yang akan Ibu lakukan untuk mendukung? Rencananya karena itu pembelajaran yang mungkin saya coba, karena sekarang itu kan sudah banyak ini tadi medianya, mungkin diperbarui lagi, terus kita bisa pakai digital media ini. Digital kan sekarang sudah banyak ya, mungkin dengan game-game yang lebih ke game edukatif seperti itu kan, anak sekarang lebih tertarik dengan yang berbau digital. Mungkin selanjutnya akan lebih menerapkan game digital atau media-media berbau digital. Kita ditambah ya Bu. Ya. Dan untuk mendukung proses belajar secara efektif dan mandiri, itu melakukan game digital seperti apa yang nanti dilakukan? Nantinya, karena anak ini kan kalau mungkin lebih ke sekarang kan puisi itu ya, puisi, terus ada
menjawab pertanyaan tapi dengan bermain atau ular tangga, atau kita bisa membuat ular tangga dari Canva yang berisi itu kan mainan tapi nanti di apa namanya diselipkan pembelajaran juga, misalnya buat ular tangga atau permainan yang seperti itu mungkin. Itu kan melalui pakai media HP. Iya. Bagaimana cara mempromosikan dengan pola untuk anak itu membawa HP ke sekolah? Kalau untuk di sekolah mungkin tidak setiap hari, karena nanti ketika saya ingin menerapkan itu saya informasikan pada orang tuanya. Mungkin besok anak-anak bawa HP, tapi kan tidak semua anak punya ya, atau mungkin ada orang tuanya yang tidak setuju atau bagaimana, ya saya tidak memaksakan lah. Maksudnya nanti bisa dibuat, misalnya ada satu HP bisa dibuat 2 orang atau 3 orang, dibuat mungkin kan seperti itu bisa. Jadi anak yang tidak mampu atau orang tuanya yang tidak mengizinkan itu tetap bisa, mungkin seperti itu sih. Itu ide yang sangat bagus. Menurut Ibu apa yang bisa menjadi fokus untuk pengembangan metode yang disampaikan tadi, yang untuk fokus utama? Fokus utamanya itu keaktifan anak di pembelajaran. Maksudnya fokusnya itu kan anak sekarang, kalau menurut saya sekarang itu fokus pada pembelajarannya itu masih bukan sangat ya, masih rendah. Ada mungkin kayak ketertarikan yang lain, kadang pembelajaran memikirkan yang lain, fokusnya kurang. Jadi kan dia jalan kelas pun pas saat pembelajaran jadi keaktifannya juga kurang. Fokusnya biar dia itu fokus dulu ke materi pembelajarannya itu, biar dia merasa tertarik untuk belajar itu. Fokusnya untuk menarik anak itu tadi. Itu bisa semacam untuk untuk mengimplementasikan yaitu aktivitas kolaboratif dan mengeksploitasi teknologi. Iya. Bicara untuk penggunaan itu apakah mungkin nantinya ada kendala di sinyalnya, bagaimana untuk komunikasi? Untuk kendala, karena saya belum pernah mencoba ya Pak, jadi belum pernah mencoba. Kalau anak disuruh bawa HP itu belum pernah mencoba, baru mau akan mencoba. Kalau selama ini sih ketika saya menggunakan media seperti laptop untuk disampaikan ke YouTube atau yang lainnya sih lebih tidak ada masalah dengan sinyal gitu. Ketika mungkin wifi-nya tidak nyambung ya saya pakai data sendiri gitu. Untuk nanti bagaimana masalah nanti ketika itu muncul, mungkin saya ya pakai ganti dengan data saya sendiri karena saya belum pernah mencoba itu. Tapi selama ini ketika saya menggunakan YouTube atau yang lainnya tidak ada masalah dengan sinyal. Jadi metode seperti itu nanti kalau aplikasi apakah tidak dimungkinkan memakai metode lain selain aplikasi? Mungkin kita bisa, kalaupun tidak pakai digital, mungkin saya buat, atau dulu saya pernah buat latihan soal yang lebih ke kayak puzzle, terus teka-teki silang, seperti itu kan dia bermain tapi juga berpikir, tidak yang hanya soal berbentuk soal gitu kan, anak sudah bosen lah. Jadi kita buat soal yang misalnya model yang lain bentuk print out misalnya, atau kalau misalnya kita tidak pakai digital ya pakai, pernah coba teka-teki
sekarang adakah aspek tertentu yang perlu ditingkatkan untuk mendukung belajar siswa secara aktif dan dari kedua metode? Dari itu yang saya sampaikan kan melalui media digital sama puzzle. Adakah aspek lain diajak ke luar? Ya, kalau materinya kita kan menerapkan media ataupun strategi itu kan tergantung materinya ya. Ketika materi itu memungkinkan untuk saya ajak untuk belajar di luar secara kontekstual ya kita akan belajar keluar. Dulu pernah itu waktu materi IPAS tentang tumbuhan tanaman, anak-anak bisa mencari tumbuhan di sini, terus di akar serabut, akar tunggal itu bagaimana. Nah, anak-anak dulu udah pernah saya coba itu ya, cari tanaman di sekitar kalian, kemudian digambar, ditempelkan di bukunya, kemudian digambarkan bagian tumbuhan itu apa saja. Sudah gitu ya. Ya, bukan hujat sih Pak, tanamannya langsung ditempelkan di bukunya, kemudian dikasih gambar daun, terus ini tangkai, akar gitu. Jadi saya kenapa melihat materi itu dalam memberikan suatu pembelajaran secara kontekstual dan interaktif untuk mendukung interpretasi teori apa tersebut memang lebih efektif untuk kelanjutannya, untuk penilaiannya nanti berbentuk tes semacam melalui media tersebut, tesnya berbentuk macam Pakai media apa? yang pakai contoh media digital. Oh iya, itu kan sudah bisa langsung, malah lebih mempermudah guru ya menurut saya, karena sudah tidak usah mengoreksi, sudah tidak usah menilai, sudah teman. Ketika kita buat soal di kuisis misalnya, kita buat soal itu kan ketika anak mengerjakan sudah langsung skor keluar dari kuisis, itu kan sangat mempermudah guru juga untuk menilai sih, gitu Pak. Jadi anak itu sangat interaktif sama senang dengan nanti yang pembelajaran berikutnya untuk tema kemarin kan tentang budaya daerah ya. Oh iya, tentang kerajaan. Apakah anak-anak itu sudah banyak yang mengenal tentang kerajaan yang ada di Indonesia ini ya, hanya kan beberapa itu yang belum bisa. Itu untuk kedepannya untuk memberikan sebuah semacam masukan itu strateginya boleh dapat mungkin bisa melalui gambar atau kita nonton film-film di YouTube tentang kerajaan yang ada di Indonesia. Itu kan ada Demak, ada Samudra Pasir dan lainnya itu. Karena kemarin itu kan materinya sejarah yang mungkin anak-anak itu agak membosankan ya kalau untuk anak-anak, karena kerajaan. Jadi kemarin saya buat puzzle itu kan biar dia ada ketertarikan, ini gambarnya apa sih, ketika disusun puzzle-nya jadi sebuah gambar, oh ternyata ini ya kerajaan Demak itu seperti ini gambarnya, setidaknya kan mereka tahu gambarnya. Bagus sekali Bu. Terima kasih atas waktu dan informasi yang diberikan. Semoga ini bisa membantu untuk ke depan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dian sama Ibu Umi, izin saya memberikan sedikit berbagi tentang tentu dari hasil pengamatan saya gitu, setelah Pak Dian selaku coachnya, Bu Umi selaku coachnya yang sudah ngobrol tentang pasca observasi yang sudah dilakukan Bu Umi
sebagai CGB luar biasa dengan Bumi yang nanti juga akan menyusul juga ya. Maka tidak ada ini apa namanya jeda berbeda, tapi sama-sama sejajar lah begitu. Nah, itu menjadi prinsip awal juga begitu Bu Umi, Pak Dian, sangat luar biasa. Dan ada lagi selain itu juga Pak Dian selaku kuncinya juga tadi komunikasinya sangat luar biasa, tidak ada bahasa menggurui karena semuanya sudah diberikan solusi sendiri oleh Bu Umi selaku kunci. Ada di proses kreatif juga Bu Umi, Pak Dian yang luar biasa. Pak Dian juga sudah menerapkan tentu saja implementasi adalah percakapan fokus fokus dua arah, jadi present kehadiran itu secara fisik dan secara hati. Kalau secara fisik sudah saya lihat Pak Dian juga fokus banget begitu, Bumi sudah menjelaskan bahwa ya ininya sudah bagus semua gitu Bumi. Kemudian Pak Dian juga beberapa kali mengulang dalam arti merangkum gitu apa yang sudah disampaikan oleh Bumi. Ini bagian dari proses kreatif juga. Nah, yang lebih esensi penting lagi adalah Pak Dian tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali. Jadi pertanyaan itu berbobot kualitas sehingga Bu Umi bisa mencari selalu solusi-solusi tantangan-tantangan yang muncul di saat observasi. Luar biasa. Dan yang terakhir ada prinsip memaksimalkan potensi yang bisa dimaksimalkan adalah bagaimana percakapan ini atau komunikasi ini menjadi sebuah punya tindak lanjut yang konkret. Jadi Bu Umi kan bilang saya belum melakukan, tapi ini sudah berencana. Itu sudah bagian dari tindak lanjut yang konkret. Ini yang namanya memaksimalkan potensi. Dan tentu saja itu sangat dihargai oleh Mbak Dian secara apresiasi begitu. Dan tapi sudah bagian sudah menurut juga ya Pak Dian. Tidak ada itu. Ya nanti masih perlu belajar, tapi sudah luar biasa. Karena memang boleh ditutup oleh kuncinya dengan kesimpulan juga. Begitu, terima kasih Pak Dian, Bu Umi. Apa yang sudah saya sampaikan semoga bermanfaat buat Bu Umi, rekan sejawatnya Pak Dian, dan tentu saja oleh Pak Dian selaku coachnya yang hari ini baru semangat belajar di modul 3. Ini bagian dari tugas bagi dua oleh Terima kasih. Terima kasih.